Iya. streaming YouTube. Oke, Oke, Mas Assalamualaikum Rama. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam kenal, saya Dipa Rama Awanggamano, dan hari ini saya dipercaya oleh First Class untuk sharing kepada teman-teman semua. Sebenarnya cara memulai bisnis tuh apa sih, mindsetnya tuh gimana sih? Nah itu kita harus mengetahui itu sejak dini. Jadi setuju ya teman-teman di sini ya, bisnis itu bukan keren-kerenan. Sepakat nggak? Yang sepakat ketik angka 1 dong. Iya, Ya, betul. ini bukan perkara keren-kerenan. Terus bisnis itu bukan, oh lu bisnis apa nih? Jadi keren-kerenan produk bisnis. Nah, gua nih bisnisnya ini. Kesannya keren, tapi ada cuannya enggak kan belum tentu, ya kan? Nah, ini kita sepakatin dulu nih bisnis ini apa sebenarnya, bukan perkara hanya gaya-gayaan, bukan keren-kerenan produk, dan yang terakhir sebenarnya bisnis itu apa sih tujuannya? Adalah kita bagaimana caranya nih, setuju nggak nih teman-teman nih? Bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan customer, kita bisa memenuhi kebutuhan mereka sehingga dampak dari itu kita mendapatkan profit yang besar. Siapa yang setuju sama saya dengan hal itu? Tekan angka 1. Wah. Oke, jadi kita sepakatin dulu nih. Soalnya banyak di luar sana yang mindsetnya, oh lo lagi ngapain? Oh iya nih kebetulan gue main saham. Oh gitu. Keren. Kita tuh kayak gini-gini. Emang lo naruh berapa? Oh, kebetulan sih baru 5 juta. Ya nggak gitu loh. Jadi keren produknya, keren bisnisnya, tapi secara quality, secara quantity tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, ini yang perlu sekali kita pahami, sadari, dan terima. Dan saya senang sekali teman-teman tadi udah sepakat semuanya. Ya, keren. Ya, oke. Ini kita mau bahas dulu nih ya, teman-teman. Saya izin screen share. Ya, sebentar. Oke. Sip. Oke. Sudah tershare ya, teman-teman ya. Nah, sesuai dengan janji saya, ini sudah masuk sharingnya, apa namanya, share screen saya sudah masuk, teman-teman? Tekan angka 1. Sudah ya? Oke. Nah, ini saya mau sharing, kemarin kan teman-teman semuanya pingin tahu apa sebenarnya yang saya jalanin, kenapa saya bisa mendapatkan hal itu, dan pola pikir apa yang mengantarkan saya sampai ke sana ya, sesuai dengan janji saya di 2 Zoom meeting terakhir. Oke, teman-teman semuanya. Oke, ini dia. Pertama, saya sadarin betul bahwasanya waktu kita terbatas. Sepakat nggak Mas Farel? Waktu kita terbatas nih, hidup di dunia ini terbatas nggak? Ada nggak yang hidupnya 1000 tahun gitu? Ada nggak? Kita bukan zaman Nabi Nuh nih, yang umurnya 800, 700, jadi bisa milih 100 tahun main game, 100 tahun malas-malesan, 100 tahun. Nah, kita nggak bisa kayak gitu nih. Waktu kita benar-benar limit ya. Jadi teman-teman sadarin dulu bahwasanya saya gambar sekali lagi yang kemarin saya review, bahwasanya kita hidup dari 0 sampai 20 sampai 25 ini adalah fase belajar, ya. 20 sampai 25 sampai 55 dan 60 ini adalah fase produktif. Nah, 60 dan seterusnya sampai kita meninggal ini adalah fase memilih, bukan pensiun ya, memilih. Bisa terus bekerja, bisa istirahat. Tapi kita kalau pada umumnya orang memikirkan ini adalah fase pensiun. Ya, sekarang kita memikirkan bagaimana caranya di usia produktif ini ya kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, kelak itu bisa menjadi pensiun kita atau kita bisa memilih
kapan kita bekerja dan kapan istirahat, atau teman-teman bisa fokus untuk membantu banyak orang. Udah nggak mikirin lagi dompet sendiri, karena duitnya itu udah terlalu banyak. Sudah ada kantong-kantong rezeki yang teman-teman sekarang sudah milikin. Nah, itu kan impiannya. Yang setuju tekan angka 1 dulu dong. Yang setuju tekan angka 1 dulu. Banyak, Mas Farel? Banyak, Mas Farel? Halo? Banyak, Tes? Mas. Tes banyak. Tadi lupa unmute. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, teman-teman semuanya, ya, yang saya mau tanya. Ketika teman-teman berpikir berbisnis, apa yang dipikiran pertamanya? Boleh dong share, teman-teman? Ya, boleh share di kolom chat. Nah, nanti Mas Farel tolong bacakan. Yes, menjual. Apa? Menjual, apalagi? Untung. Untung, apalagi? Ketika dengar bisnis, usaha, apalagi? Dari YouTube juga udah ada nih. Apa tuh? Gagal, bebas. Gagal, bebas. Oke. Apa lagi? Susah dan senang, hidup. Banyak, Mas. Wah. Rugi. Banyak ya? Wah, rugi. Apalagi? Nambah ganteng tuh kata Mas Cesar. Masalah, kerja keras. Waduh, apalagi? Profit. Gitu, banyak, Profit. Mas. Nah, setelah saya ngomong satu kata bisnis aja, situ sudah banyak banget paradigma dan sudut pandang kita yang berbeda-beda. Ada yang cuan, ada yang berproses tadi saya dengar. Ada yang kalau bisnis tambah ganteng katanya. Wah, gue lo ngapain? Bukan kerja, gue bisnis. Gila, bisnis apa? Ya bisnis gini gitu. Pokoknya lebih terlihat ganteng. Nah, ini paradigmanya aja sudah berbeda-beda. Makanya ketika kita mengambil keputusan itu belum tentu sebenarnya tujuan utama dari apa yang kita maksud itu sendiri. Ya, teman-teman. Ini bahasa saya keberatan nggak, Mas Farel? Enggak, Mas. Aman sih. Aman. Nanti kalau Aman ada yang ya? nggak paham pun bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan. Iya. Karena kan pembahasan pertama adalah kalau kita membangun bisnis di usia produktif ini, kita membangun konvensional, maka ini modalnya besar, resikonya besar, ya. Habis itu kalau untung juga besar, profit ya besar, dan ini jangka waktunya lama. Kalau kita ngomongin yang kedua adalah franchise, ya. Ini FC bukan football club ya, tapi apa namanya? Franchise, kita singkat aja ya. Modalnya besar, resiko juga cenderung lebih minim, profit juga besar, tapi untuk balik modal pun ya. Nah, kan teman-teman, sesuai tadi ya, itu adalah personal franchise. Jadi ini bisnis hybrid kalau menurut saya. Ini bisnis yang hybrid. Sehingga kalau kita ngomongin keuntungan, ya modalnya, keuntungan, profitnya mereka tetap besar, tapi kalau untuk ngomongin lama untuk bisnisnya, dia cenderung lebih rendah. Modalnya bisa dibilang nggak ada, rendah sekali. Resiko pun bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Nah, ini adalah bisnis hybrid, bisnis pembelajaran yang sebenarnya konsepnya tuh sama dengan konvensional dan franchise. Nah, teman-teman mau tahu nggak nih caranya gimana? Nah, jadi teman-teman semua, kalau konvensional, pabriknya, distribusinya itu kita urusin secara sistem dan sangat teratur. Ya, dari hulu ke hilir itu teman-teman pelajarin. Ya, teman-teman mulai dari first line, ya, first line, middle management sampai top management. Ini teman-teman kelola dengan sangat baik sehingga konvensional ini bisa tetap jalan. Walaupun teman-teman membangun usaha sehebat apapun, teman-teman akan pasti jadi first line dulu, di mana
teman-teman itu akan mencoba market, ngetes market, bayar research, dan lain-lain. Sehingga teman-teman kalau mempunyai produk tepat sasaran, sehingga teman-teman mempunyai perusahaan bisa efektif dan efisien. Ya, Yes, Mas Rama. Nanti teman-teman ya, Farel. Halo, Halo Mas, agak putus-putus tes Mas tadi. Halo, suara agak saya jelas? putus-putus. Masih putus-putus Mas. Suaranya masih putus-putus. Suara saya jelas? Masih putus-putus Mas. Hmm? Masih putus-putus. Oke, sekarang? Tadi sampai mana? Tadi sampai middle and top Hmm? udah selesai. Tadi kita harus berjuang dulu mencari market, harus berani yang namanya untuk research kalau di konvensional ya. Harus berani yang namanya mencoba market dari sampai situ sih Mas tadi. Oke. Kita lanjut berarti ya. Ya. Next. Ya, jadi saya gambar lagi. Jadi intinya kita akan mulai dari first line, middle, dan top. Ya, apapun bisnisnya pasti teman-teman mulai dari first line, uji marketnya, ya, uji marketnya, lalu middle-nya, ya, Mas Farel ya. Jadi nguji middle-nya tuh gimana, marketing kita udah bisa belum deliver ke first line-nya, general marketingnya, sehingga marketingnya bisa masukin produknya ke para konsumen, sehingga si top bisa mengatur sistem dengan baik. Intinya ini adalah sebuah manajemen, sebuah sistem. Nah, franchise itu membeli ini yang sudah paten. Bisa dipahamin, teman-teman? Mas Farel? Ya, paham Mas. Mungkin bisa di-search juga Mas, yang konvensional itu diagramnya seperti apa sih buat teman-teman yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir, biar bisa dapat reviewnya gitu loh Mas. Untuk Ya. sesingkat aja. Nggak apa-apa ya, ini untuk Apa ya? mempersingkat waktu Mempersingkat soalnya. aja ya. Untuk Oke, siap mempersingkat Mas. waktu. Intinya namanya konvensional itu ya kita bisa lihat ya, perusahaan-perusahaan sekarang yang sudah berjalan. Mereka akan mengatur hal ini karena modalnya besar sekali. Nah, kalau franchise, dia membeli sistem ini nih, teman-teman. Sistem ini nih dibeli. Dibeli nih. Teman-teman semua. Sistem ini dibeli. Kayak Indomart, Alfamart, McDonald's, KFC, semua sistemnya dibeli sama dia. Sehingga dia tinggal deliver, tinggal ya udah tinggal duduk manis aja. Tapi keluarin apa yang namanya apa? Modal. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat. Iya nggak Mas Farel? Ini modalnya gede banget. Kayak Indomart aja bisa, ya modalnya bisa ratusan juta. McDonald's lambang M-nya aja bisa 2 miliar. Jadi ya waduh, mahal banget gitu loh. Nah, kita-kita ini tetap bisa nggak memiliki susunan organisasi bisnis yang seperti ini? Nah, adalah personal franchise, di mana personal franchise ini sudah ada nih ininya. Kita tinggal ngerintis dari sini, ke sini, dan ke sini. Modalnya apa? Kita bahas di belakang. Oke. Nah, inilah produknya. Inilah sistem bisnisnya yang mau saya sharing kepada teman-teman saat ini. Ya, adalah new technology. Tren. Dapatkan ini dan dia bisa jual. Teman-teman nggak perlu lagi. Dulu handycam, ya kalau video recorder zaman dulu tuh namanya handycam, mereknya yang terkenal, ya dari Sony. Itu dulu barang mewah. Sekarang kita bisa nikmatin dari handphone. Dulu komputer ini adalah barang mewah. Sekarang sudah ada tab, tablet, ya sudah ada handphone, bahkan laptop, komputer, semua pasti sudah ada di rumah. Dan kalau teman-teman lihat, transisi ini adalah sebuah peluang. Makanya pebisnis sekarang mainnya rata-rata di sini.
Dia melihat market, kebutuhannya sampai mana. Seperti itu. Dan akhirnya kita menyadari sekali ya Mas Farel ya, kebutuhan masyarakat yang paling tinggi saat ini adalah kesehatan. Betul nggak? Betul, ditambah COVID. Apalagi pada saat COVID seperti ini. Ya, semua ini berpikir bahwasanya tidak jarang loh orang zaman hidup sekarang manusia ini ya mendapatkan istirahat yang cukup, pola olahraga yang benar, yang teratur, bahkan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ini sungguhlah jarang saat ini. Ketika COVID, mereka mulai sadar olahraga dicukupin, istirahat dicukupin, makan mulai teratur. Nah, mereka juga akan tenang nih saat ini nih. Katanya kalau kita ngeliat kesempatan, katanya kesehatan, Mas. Nah, kita lihat nih kesehatan udah ada beginian nih sekarang. Ya, yang namanya asuransi. Wah, katanya, wah sakit juga tenang aja lah. Yang penting ada asuransi. Pertanyaan saya, siapa yang ingin menggunakan asuransi atau BPJS? Siapa ayo di sini? Yang nggak mau tekan angka 1. Banyak nggak Mas Farel? Banyak, Mas. Di YouTube Banyak juga rame ya. nih. Udah ada 35 orang lebih. Oke, good. Nah, atau kita menjaga kesehatan dengan cara sederhana. Jawabannya, saya ngelihat ini. Saya sebagai pebisnis ya, teman-teman. Pertama kali saya ngelihat peluang usaha ini, adalah saya ngelihat, siapa yang nggak minum air putih? Mau kaya, mau menengah, mau ke bawah, semuanya minumnya air putih. Mau minum teh juga pakai air putih. Mau minum food supplement juga, orang dagang food supplement juga minumnya pakai air putih. Jadi bagi saya, ini adalah bisnis yang bersahabat untuk bisnis-bisnis yang lain. Ya, Mau dia makan, iya. Mau dia dagang franchise ini, mau dia punya produk ini. Dia harus minumnya apa? Air putih. Andai kata berasa pun, bahan dasarnya juga tetap air. Saya bilang, wow, ini potensi yang luar biasa, Mas Farel. Pada saat itu saya dikenalkan 9 tahun yang lalu. Oke. Nah, pertanyaannya, air putih yang bagaimana? Kan gitu ya. Nah, ternyata di tahun 1950, ini sudah ditemukan nih teman-teman. Dan bahkan sudah diciptakan sama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hebat. Ini menciptakan air mineral water. Wah, mineral water itu ibarat holy water bahasa Inggrisnya. Air suci. Ya, di berbagai macam jenis agama itu ada. Meka dengan Zam-Zam untuk umat Muslim, ya Lorde itu umat Nasrani, di Nadana di India itu untuk umat Hindu dan lain-lain. Ini masing-masing ada untuk Buddhis, semuanya ada. Nah, diteliti air tersebut. Kenapa air-air ini dipercaya bisa menyembuhkan, membantu kesehatan. Menyembuhkan dan membantu kesehatan dan mempertahankan kesehatan. Nah, ini Jepang sama Jerman penasaran. Kok bisa? Ternyata diteliti adanya yang namanya hidrogen aktif atau air alkali. Yang sekarang banyak sekali kita temukan di pasar swalayan, di minimarket, di warung, air-air yang dijual yang mengatakan mengandung alkali. Dasarnya mana? Kiblatnya ini. Kan itu. Ya, teman-teman semuanya. Nggak mungkin Tuhan nyiptain air yang cacat. Karena Tuhan maha sempurna, maka ciptaannya sempurna. Oke, kenapa penting? Nah, Tuhan sudah mengetahui sebelum kita mengetahui. Di mana makin lama makanan kita makin nggak sehat. Pagi makin lama makin nggak teratur ya Mas Farel ya. Siang makin nggak teratur. Malam ya belum ada bad habit di mana merokok dan begadang ini mempunyai sifat asam. Yang lawannya tadi adalah alkali atau basa. Apa sih Mas bahayanya asam? Menurut Dr. Otto Hendrik Warburg, dia adalah penemu penyebab aktifnya sel kanker. Ya, penyebab kanker itu cuma 2. Yang pertama adalah asidosis, yang kedua adalah hiperoksia, di mana asidosis ini kelebihan asam dan darahnya kekurangan oksigen. Maka kanker dan penyakit gampang sekali kena di dalam tubuh kita. Kok ngomongin acid, iya.
Coba sebutin penyakit. Rata-rata asam namanya. Asam lambung, asam Urat. darah, asam urat, asam lemak, LDL dan trigliserid. Nah, asam darah itu cancer. Nah, disitulah makanya beliau meraih Nobel Prize winner. Asam-asam basa apa sih, Mas? Nah, saya ngelihat lagi, saya pelajarin lagi. Sebelum saya melihat ini pas nggak marketnya buat saya pasarkan di negara saya. Di Indonesia ini. Pertama kali saya ngelihat dipresentasikan bisnis ini. Saya ngelihat lagi. Oke. Kalau ngomongin asam, berarti makanan orang Indonesia itu rata-rata asam. Saya ngelihat seperti itu. Iya, Mas Farel ya? Asam Betul, semua betul. tuh. Cilok, nasi gila, gado-gado, asam semua tuh. Itu Mengandung kolesterol semua. oh iya, makanan-makanan asam urat kolesterol semua nih, makanan Indonesia, apalagi Padang, ya. Ditambah fast food juga. Wah. Wah, fast foodnya Indonesia kan masakan Padang, kan? Iya, bener. Iya, rendang udah seminggu masih aja bisa dijual kan gitu ya. Nah, itu dia tuh. Maka ya. Nah, apa sih asam basa itu, Mas Rama, kan gitu ya. Jadi asam basa itu satuannya namanya pH atau kita sebut dengan potential of hydrogen. Ya, potential of hydrogen ini adalah tingkat keasaman. Kalau seandainya 1 sampai 14 ini, 7 adalah pH yang netral. Dia tidak disebut asam, dia tidak disebut basa. Akan tetapi pH darah kita untuk menuju tubuh kita itu adalah homeostasis, di mana tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Hari ini dibahas di YouTube channel saya di Kunjungan Paman Rama sama ahli food combining dan ahli gizi, yaitu Mas Erika Lebang. Ya, itu nanti teman-teman bisa kunjungin di YouTube di Kunjungan Paman Rama. Itu dijelaskan dengan detail. Ternyata pH darah kita lebih condong ke basa. Wah, saya makin meyakini dengan produk yang saya jalani ini, dengan produk yang saya distribusikan ini, teman-teman. Ternyata ini market sekali, karena makanan kita rata-rata di sini nih. Butuh banget nih yang di sini. Untuk menuju homeostasis, di mana tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, oke, Mas. Air alkali kan udah banyak. Ada infused water, buah-buahan, ada yang masuk botol-botol mineral, ada filter air penambah mineral. Sekarang pertanyaannya, Mas Rama, air alkali bagaimana nih yang paling bagus? Betul nggak, Mas Farel? Betul Semua sekali, Mas kecap Rama. pasti ngaku nomor 1. Nggak ada marketing Iya, atau produk dari perusahaan yang ngaku nomor 2. iya, benar. Semua pasti mengunggulkan produknya masing-masing. Nah, saya akan memperkenalkan seorang dokter yang namanya Hiromi Shinya. Dia adalah penemu kamera kolonoskopi, dia adalah penemu kamera kolonoskopi dan endoskopi. Ya, dia yang dimasukin melalui usus dan anus untuk melihat keadaan usus dan lambung. Beliau ini meneliti ke 370.000 usus manusia untuk dicoba sebelum dan sesudah minum Kanggeng Water. Nah, itu nama produk kita, Kanggeng Water. Yang dari Jepang 370.000 ya. artinya adalah, iya, ini orang semua loh, kebayang ya, 40 tahun, ya Mas Farel, kerjanya Iya. nyoblos anus, coba bayangin. Iya, saya juga Kita aja nemu, Mas, hidup, video di YouTube dari dia muda sampai tua, kerjanya itu doang, Mas, kayaknya. iya, nyoblosin anus orang, kita pemilu 5 tahun sekali aja udah males banget, ini 40 tahun nyoblosin anus orang, coba bayangin dengan berbagai macam jenis penyakit, ya Allah ya Rabbi ya Rasul. Ini orang luar biasa sekali loh. Nah, dia mengatakan tentang produk kita nih yang mau kita pasarkan, namanya Kanggeng Water ini. Bahkan beliau meneliti usus-usus orang ini, difoto sama beliau, dibuat di videonya, itu adalah sebelum dan sesudah minum Kangen Water. Ini orang minum kopi nih kopi, ngeteh, ya. Nah, ini orang yang kanker payudara, ini yang udah di kemoterapi. Nah, ini sesudah treatment, coba bayangin. Wow, 3 bulan minum Kangen Water. Mas Rama bisa aja tuh editan. Wah, ini bisa inilah, bisa itu. Oke. Pembuktian berikutnya. Kalau beliau bukan meneliti Kanggeng Water, tidak mungkin beliau menulis dalam bukunya yang bestseller, yaitu The Miracle of Enzyme. Kita bisa baca sama-sama di sini. Anda dapat menggunakan metode listrik untuk menciptakan air dengan kemampuan reduksi yang kuat. Apa teman-teman?
kangen Ribet banget water. tuh Mas tuh bahasanya, Waduh, bahasa kedokteran. nih ini pejernih ion basa dan pejernih ion negatif juga menggunakan mekanisme yang sama untuk menghasilkan air kekuatan ulu. Berarti dia benar-benar meneliti. Dan kalau nggak percaya lagi, bahkan buku dari Dr. Hiromisinya di buku Awet Muda, teman-teman bisa cari di Gramet, ya bisa langsung dikirim, ya. Dia bahas satu bab. Buset. Kalau ini percaya nggak sekarang? Kalau emang ini benar-benar penelitian 40 tahun, ya 40 tahun yang totalnya 300.000 orang lebih yang diteliti. Bisa dilihat di YouTube-nya juga kok teman-teman Iya. semua di sini. Ketik aja Dokter Hiromisinya atau beli bukunya langsung itu akan jauh lebih bagus. Betul. Ya, jadi kesimpulannya Kangen Water ini bukan air biasa. Ya, ini bukan air normal. Ini air spesial, ya. Dan kalau kita lihat sertifikasinya banyak sekali, ya kita sudah dapat ISO dari 9001 quality control, jadi tidak ada produk mesin ini yang akan cacat nyampe ke rumah teman-teman. Yang kedua adalah 14001 di mana-mana orang itu kalau seandainya mempunyai produksi air dia akan mengeluarkan limbah yang kurang baik, tapi dia mendapatkan ISO 14001 sebagai produk yang ramah lingkungan, ya, produksi, proses sampai limbah airnya itu tetap aman keminum dan buat lingkungan sangat amat aman, bahkan membantu menyehatkan tanaman. Keren nggak tuh? Limbahnya aja nyehatin tanaman. Luar biasa, teman-teman. Dan yang terakhir adalah ISO 13485 sebagai medical devices, di mana ini adalah alat kedokteran. Makanya beberapa rumah sakit di Indonesia sudah memasang mesin ini untuk membantu penyembuhan pasiennya. Oke, satu mesin. Nah, berarti air kanggeng ini bukan yang sering di jalanan itu ya Mas Rama ya? Yang dijual air. Oh, bukan. Sebenarnya itu adalah dampak dari mesin yang bagus. Mereka menginginkan kalau mesinnya ini misalnya orang tidak mau milikin, mereka bisa cicipin airnya. Jadi untuk sampel teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali di jalanan ya teman-teman bisa ngelihat itu orang-orang menjual air Kangen Water, tapi sebenarnya bisnisnya bukan di airnya, itu tambahan bisnis aja, ya tambahan bisnis aja, tapi main bisnisnya, bisnis utamanya adalah menjual dan mendistribusi mesinnya. Nah, ini yang harus kita pahamin ya teman-teman semuanya ya. Jadi ya Kanggeng Water ini adalah satu jenis air dari 5 jenis air sisanya. Sebenarnya kita bisa punya Kangen Water, kita ada Clean Water, ada Beauty Water, ada Strong Kanggeng Water, dan Strong Acidic Water. Ternyata ada 5 jenis air nih Mas Farel. Orang kan taunya Kangen Water doang, ternyata mesin ini bisa memproduksi banyak hal. Oke, kenapa Kangen Water bagus? Tadi kita bahas nih, Kangen Water itu kiblatnya adalah Zam-Zam, Lorde, Tibet, ya, air-air suci yang ada di seluruh dunia berkiblat kepada Kangen Water berkiblat kepada hal itu semua. Di mana Kangen Water ada 3 pilihan pH, 8,5, 9, dan 9,5. 8,5 ini untuk awal minum, 9 ini kalau sudah 1 minggu kemudian, nanti steady di 9,5. Tapi kalau sehat walafiat langsung ke 9,5 juga nggak apa-apa. Ya kenapa Mas? Karena produk ini bisa dikatakan basa, lawannya acid. Nah kita bertahun-tahun makannya rata-rata acid. Jadi kalau langsung 9,5 takut kaget badannya, tiba-tiba masuk sehat itu bingung dia. Air apa nih? Makanya diadaptasikan mulai dari 8,5, nanti naik ke 9, naik ke 9,5. Istilahnya kayak biasa makan sate, daging, dan lain-lain, tiba-tiba besok nggak boleh makan itu, makannya salad aja. Kagetnya kayak gitu lah ya Mas ya. Kaget, badannya kaget, besoknya lemas. Ya udah biasa makan nasi, terus nggak makan nasi, kayaknya waduh kayak nggak makan gitu loh ya. Padahal makannya dia ubi, ya karbo juga, kentang, karbo juga, tapi merubah kebiasaan itu memang butuh waktu.
Ya. Nah, Kangen Water ini bagus. Ternyata dari penelitian air suci yang ada di seluruh dunia, Mas Farel, ada 3 ini. Alkali, ya, alkaline by electrolyte microcluster. Yang ketiga adalah antioksidan. Nah, teman-teman, tadi kita di awal sudah membahas yang namanya alkaline, ya, atau alkalin atau basa. Nah, ini saya akan jelaskan, teman-teman. Jadi pH netral kita tadi berapa, teman-teman? Berapa, Mas Farel? 7,365. Nah, ini normal nih. Soda itu pH-nya di 2. Kita meninggal itu 3,5. Coba bayangin. Kita meninggal 3,5. Jadi kalau rajin minum soda, berarti kita rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Mas Farel? Ya, bisa dibilang begitu, Mas. Minuman botolan-botolan murmer, ya murah meriah itu di sini. Nah, penyakit-penyakit itu mulai timbul di pH 5,8 ke bawah. Darahnya asam di bagian organ tersebut. Karena terlalu organ itu kerja keras, akhirnya menjadi pembakaran, dan kanan kirinya acid. Nah, Kangen Water dibutuhkan untuk menetralkan, menidurkan sel kanker tersebut. Sehingga kita kembali ke homeostasis di mana tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kita survei teman-teman semuanya. Ya, ini ada makanan-makanan yang enak rata-rata di sini. Sedangkan yang nggak enak, iya itu yang bagus. Coba bayangin teman-teman. Mana yang lebih sering? Nomor 1, nomor 2 yang dimakan. Ayo, ngaku dosa. Boleh diketik di tombol chat. Nomor 1 atau nomor 2? Ayo. Ayo, saya ulangi. Saya 1, Mas. Nomor 1, nomor 2. Saya mengaku 1. Enak. Makan nasi goreng, ketupat sayur tuh enak banget. Apalagi habis Lebaran kemarin ya, opor ayam, makanan cepat saji atau makanan-makanan restoran franchise. Waduh, itu nggak ada yang nggak enak ya Allah. Nikmat banget. Ya, salad atau apa? Waduh, berat deh tuh, berat dah. Iya nggak? Waduh, nggak kena nasi nggak makan gitu. Iya nggak? Aduh, nggak seru nih, nggak seru nih. Nah, teman-teman, kan udah ada nih teman-teman dari timnya Mas Kevin ya, itu udah ada alat demonya, tolong segera dipersiapkan, ada pH tester yang sudah dikirimkan dan air kanggeng, dan tolong dipersiapkan minuman yang ada di rumah ya teman-teman semua, minuman yang ada di rumah ya untuk kita demo bareng, teman-teman praktekin sendiri seperti video berikut ya, siap-siap ya. Air kanggeng dan air minuman rumah ya. Kita tetesin sama-sama warnanya apa. Nah, berikut saya jelaskan teman-teman semuanya. Ini videonya. Ini ada soda, ada minuman isotonik ya, ada soda, minuman isotonik, larutan. Nah, ini gambar pH-nya. Nah, ini cairan pengaku dosa pH. Ini minuman murah rata-rata di bawah 6. Ini ya kita udah tahu nih Aqua, Pristine, dan ini minuman paling mahal Evian ya. Dan kita paling tinggi pH-nya 9,5 teman-teman semua. Nah, gunanya Kanggeng Water ini menaikkan pH darah. Nah, coba teman-teman cobain yuk praktekin, videonya di-on-in untuk diperlihatkan kepada kita semua. Oh iya benar ya. Nah, yang soda ini teman-teman coba. Nah, loh, dia ternyata 1:32. Bayangkan teman-teman, 1:32. Kalau teman-teman minum segelas ini, teman-teman harus minum 32 gelas Kangen Water. Coba bayangkan. Teman-teman semua. Gimana? Luar biasa. Wadaw, oh pada. Waduh, bahaya. Wah, pada ini. Coba saya mau lihat, teman-teman. Kita lihat demonya. Mana hasil demonya? Kita lihat.
pH tester atau kertas lakmus juga bisa ya Mas untuk uji. Bisa. Kalau pakai pH pH meter, teman-teman, ya kalau pakai pH meter kan bisa disetting. Mas Farel, bisa disetting. Oh iya, pantesan Ronaldo nyingkirin soda. Waduh, saya nggak ikutan deh ya. Kita bisa pahamin lah ya, banyak demo-demo di mana orang minum soda ya, atau orang minum soda itu bahkan sodanya untuk bersihin tempat kita buang air kecil dan air besar alias WC. Coba bayangin ya, teman-teman semuanya ya. Cukup jelas ya dari alkalin aja ini sudah kira-kira kita butuh nggak? Kita butuh nggak? Kalau butuh tekan angka 1. Dari kebutuhan satu jenis saja nih. Nah, kita lihat. Ayo sinyalnya diperkuat karena Anda keluar sudah banyak lagi yang ngantri. Iya. Ayo sinyalnya diperkuat. Ya, oke. Terima kasih teman-teman responnya. Nah, saya akan lanjut share screen kepada teman-teman untuk memperlihatkan quality. Lihat ini adalah opportunity-nya pas nggak buat kita ya. Yang kedua adalah micro cluster. Boleh teman-teman mempersiapkan teh hijau ya. Teh hijau boleh, teh merah boleh, ya. Cuma teh merah lebih gampang larut, tapi kalau kita buktikan nanti pakai Kangen Water, larutnya akan jauh lebih cepat. Nah, maksudnya apa nih Mas Rama? Sebelum saya ambil teh hijaunya, ya. Yang pertama adalah air normal itu 15-20, makanya kebutuhan air putih itu akan berat sekali kita hit 2 liter atau 3 liter per hari. Karena kita sadar betul, minum air putih yang banyak. Kita semua tahu. Ya. Sedangkan Kangen Water, satu molekulnya cuma 5-6. Ini ilustrasinya di bola basket, ini bola pingpong. Nah, kecil. Kumpulan klasternya, kumpulan molekulnya. Jadi penyerapan ke tubuh jauh lebih baik. Karena 75% tubuh kita adalah air. Nah, untuk menghantam COVID ini, cairan tubuh kita harus bagus. Makanya seluruh dokter mengatakan imun tubuh. Ayo kita naikkan imun tubuh. Nah, imun itu apa? Nah, imun tubuh kita itu tadi 7,365 pH darahnya. Kalau pH darahnya di sini, maka tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Dia auto ngelawan, auto tuning dia. Nah, enzim yang dipakai dalam tubuh kita untuk mempertahankan ini, makanya butuhlah multivitamin dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, airnya udah bersih belum? Ya, kalau nggak minum 2 liter sehari, ya berat. Rata-rata 2 liter per hari ya. Ini perhitungannya 8 gelas atau 1 gelas per 9,7 kilo dari badan teman-teman. Ya, yang bagus nih bangun tidur 2 gelas, makan 1 gelas, sebelum mandi 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas, sisanya udah deh, itu udah 8 udah. Teman-teman gampang sebenarnya 8 gelas itu ya untuk kita hit per hari untuk membuat tubuh kita homeostasis ya. Nah ini saya ilustrasinya. Percuma multivitaminnya dimasukin, obatnya dimasukin, vaksin lah, apalah semua ini kita masukin. Kalau tubuh kita airnya kotor begini, pertanyaannya, ikannya sehat nggak? Coba ikannya sehat nggak? Saya nanya sama teman-teman deh. Mau dikasih Moderna kayak mau vaksin inilah, vaksin itulah. Kalau airnya kotor, percuma. Tapi kalau airnya bersih, ikannya terjaga, kita kasih multivitamin, kita kasih lagi makanan yang bergizi, maka itu akan membantu kesehatan ikannya lebih baik lagi. Begitu juga dengan sel dalam tubuh kita. Wah, ini dibutuhkan sekali nggak sama orang Indonesia? Ini market luar biasa. Kita lihat demonya. Teman-teman siap untuk pakai teh hijaunya. Nah, kita lihat teh hijau ini adalah tubuh kita, teman-teman semua. Tubuh kita. Terserap nggak kira-kira? Terserap nggak? Nah, kita lihat.
Nah tuh. Terserap sekali. Nah, ini kita bisa, saya baru ambil kanggeng water, ya teman-teman semua. Bisa kita lihat di layar teman-teman. Ini hidrogen aktifnya. Hidrogen aktifnya, lihat tuh gelembungnya. Kelihatan? Kelihatan? Ini hidrogen, bawahnya udah bening. Tuh, atasnya gelembung hidrogen aktif. Ini bagus sekali diminum. Ini bukti dari mikrokluster. Perut saya gak kembung, saya habis minum langsung ngomong. Ini yang membuat saya makin yakin, oh iya ya, mikrokluster. Jadi penyerapan ke tubuhnya itu bagus. Bisa dipahamin ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya gampang banget 8 gelas sehari. Ya ini tadi kita ngobrol aja 1 gelas, udah. Saya tadi sambil demo ngambil airnya sedikit, udah selesai. Ya. Oke, kita lanjut.